Alhamdulillah kita telah jelaskan bagaimana dari kisah Ibrahim terhadap ayahnya yang beliau berdakwah pada ayahnya sedikit kita melanjutkan pelajaran di bulan lalu. Hari ini adalah live-nya melalui Facebook ya, karena belum connect, ada gangguan gitu ya. Yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kisah Ibrahim Al-Khalil. Akan buka yang baca mushaf di surah Maryam ya, surah 19 setelah surah Al-Kahfi ya. Bahwasanya firman Allah, wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Jadi itu kata ayahnya gitu ya. Ya, ini tinggalkanlah dan pergilah dariku dalam waktu yang lama. Saat itulah Ibrahim berkata kepada ayahnya, salamun alaik, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Gitu ya. Masih menyayangi ayahnya walaupun ayahnya jauh dari tauhid ya, sehingga mintakan ampunan gitu ya, insyaallah. Yani aku tidak akan berlaku buruk kepadamu dan aku tidak akan menyakitimu. Bahkan engkau senantiasa mendapatkan keselamatan dariku, insyaallah ya. Dari ucapannya, dari perbuatannya Ibrahim ya gitu. Berdakwah pada ayahnya gitu ya. Tidak menyakiti gitu ya, tidak dengan kata-kata kasar, tidak dengan menjudge gitu ya dan sebagainya gitu pada ayahnya. Beda di kita, kalau kita mungkin dakwah pada orang tua, wah meledak-meleduk gitu ya. Ibrahim tidak demikian gitu ya, Masya Allah. Bagaimana perkataannya yang sopan gitu ya. Ini yang patut dicontoh gitu ya. Bahwa dalam Ibrahim itu ada uswatun hasanah. Nanti kita terangkan gitu ya. Bahkan Ibrahim menambahkan kebaikan kepadanya seraya berkata, sa'astaghfirullaka rabbi innahu kana bi hafiya. Ya. Yang mau coba lihat ya. Di ayat 47 itu kalau salah. Ini seingat saya gitu ya, seapal saya. Ya betul ya. Aku akan minta ampun bagimu kepada Rabbku. Sungguhnya dia sangat baik kepadaku.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan petunjuk kepadaku untuk beribadah. Mana? Maksudnya itu kata Ibnu Abbas, bukan salah teks. Yakni maksudnya adalah afiyah, ya, lemah lembut. Ya. Allah itu punya sifat hafiyah, ya, kelembutan, karena Dia memberikan petunjuk kepadaku untuk beribadah kepadanya serta mengikhlaskan diri kepadanya. Ya. Bagaimana Ibrahim senantiasa mengikuti Robnya, gitu ya. Robnya punya sifat kelembutan, Allah punya sifat kelembutan. Ibrahim lembut pada ayah, sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap. Walaupun ayahnya tidak mengikuti, itu ya, tetap didoakan yang terbaik untuknya, masya Allah. Oleh karenanya ia berkata, sebagaimana firman Allah, nah di ayat 48, coba cek, wa tazilum, wa tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiya. Ya. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Karena Allah tidak akan mengecewakannya. Jelas karena itu keyakinan. Kadang kalau kita berdoa, gimana ya bisa nggak dijabah ya doanya, doa terlalu tinggi gitu ya. Doanya terlalu berat ya, gitu sih nggak sanggup gitu ya. Nah itu padahal Ibrahim tidak pernah prasangka buruk kepada Allah. Ibrahim pun mintakan ampun untuk bapaknya sebagaimana yang telah ia janjikan dalam doanya. Namun setelah jelas, nah ya, bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah. Bapaknya adalah kafir. Di At-Taubah, coba cek surah ke-9. Ya, ayat 114. Maka Ibrahim abihi itu kalau salah ya, coba cek. Terus 11. Ayo makin istighfar ya. Oh ya. Wa maka istighfaru Ibrahim ali abihi illa amau diatiu wa adaha iya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu. In Ibrahim la'awwahun halim. Dan permintaan ampun dari Ibrahim pada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Janji dia itu ya, tetap mendoakan yang baik kepada ayahnya. Kata telah jelas Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, ya. Itu. Maka Ibrahim melepas diri daripadanya karena tidak akan dijabah, ya, doa untuk orang-orang kafir, ya, kebaikannya terhadap akhiratnya gitu ya. Misalnya kita mendoakan orang kafir masuk surga semua gitu ya. tidak akan terjadi gitu ya, mustahil gitu ya. Doakan orang kafir misalnya supaya diringankan hisabnya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi, ya gitu.
maka Ibrahim itu berlepas dari bapaknya gitu ya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang lemah lembut, hatinya lagi nyatu. Masya Allah, nyatunya Ibrahim. Bukhari mengatakan dari Ismail bin Abdullah telah menceritakan kepada kami saudaraku Abdul Hamid, dan seterusnya gitu ya, dari Ibnu Abi Dab, dari Sa'id bin Al-Makbari, dari Abu Hurairah, Nabi sabda, Ibrahim nantinya akan bertemu dengan bapaknya Azar. Nah, dijelaskan tuh ya, dalam hadis namanya Azar ya. Dalam Quran juga dinamanya siapa? Azar. Azar ya. Surat apa itu? Al-An'am ya. Al-An'am. Oh, ya, Al-An'am. Pada hari kiamat, sedangkan pada wajah Azar terdapat debu-debu ya, dan kotoran. Maka Ibrahim berkata kepadanya, bukankah aku telah mengingatkanmu ya, telah katakan kepadamu, janganlah engkau melanggarku. Bapaknya menjawab, pada hari ini aku tidak akan menentangmu. Ibrahim berkata, wahai Rabbku, engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakanku pada hari dibangkitkannya manusia. Apakah yang lebih menghinakanku dari bapakku yang sangat jauh dariku? Maka Allah firman, aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Jelas ya. Tidak ada keselamatan bagi orang-orang kafir ya, tidak ada. Tidak ada keselamatan di akhirat ya. Kemudian dia firman, lihatlah wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kakimu. Maka Ibrahim melihatnya, ternyata ada binatang sembelihan yang sangat kotor. Kemudian diambil dari kaki-kakinya itu, lalu dilemparkan ke neraka. Nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dengan juga senada ada yang di atas juga dari riwayat yang berbeda dari Muhammad bin Sirin, tapi dari Abu Hurairah juga. Nah, Al-An'am ya, ayat 74 tuh. Ayat 74 surat ke-6. Berapa menit? Iya, bentar lagi. Sabar Pak. Udah akan kemana gitu ya. Ayat 74. Itu qala Ibrahim li abihi Azaro. Jelaskannya namanya Azar. Azaro atatakhidu asnaman alihah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, li abihi Azar ya, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini menunjukkan bahwa bapaknya Ibrahim itu Azar ya. Tapi kata jumhur ulama nasab, seperti Ibnu Abbas mengatakan bahwa ada nama bapak Ibrahim itu Tarikh ya. Ada ahlul kitab juga mengatakan bahwa namanya adalah Tarikh dengan huruf kha ya. Tadi kan tidak pakai huruf kha, ini pakai huruf kha gitu ya. Ada yang mengatakan Azar itu adalah julukan sebuah patung yang disembah oleh bapaknya Ibrahim. Ibnu Jarir mengatakan yang benar nama bapak Ibrahim, kata Ibnu Jarir ya, adalah Azar
Boleh jadi memang dia punya dua nama, ya, yang satu gelar, yang satu lain nama asli gitu ya gitu. Kata Ibnu Jarir itu ya. Nah itu demikian tentang Ibrahim dan ayahnya ya. Jadi telah jelas bagaimana dakwah Ibrahim kepada ayahnya, namun ayahnya tidak mengindahkan itu ya dakwahnya Ibrahim dan tetap menyembah berhala. Dan demikian nantinya ayahnya Ibrahim itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala juga di hari kiamat ya. Tentunya di sini ada sebuah hikmah di mana tetap dakwah atau berkomunikasi, bersosialisasi ya, berkonsultasi apalagi lah gitu ya bersama orang tua itu harus dengan lemah lembut ya. Apapun, walaupun kita berada di pihak yang benar dalam hal apa gitu ya, misalnya kita di pihak yang benar, baik misalnya kita di masalah dunia atau masalah akhirat, masalah agama gitu ya, kita di pihak yang benar, tapi tetap kita mengindahkan cara yang lembut pada orang tua ya, itu yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Cara yang lembut, walaupun tidak mengikuti, tidak mengindahkan misalnya orang tua, tetap dengan cara yang lembut, doakan yang terbaik, doakan hidayah gitu ya. Kayak gitu, itu cara Ibrahim Masya Allah yang memang jarang sekali diindahkan oleh keturunan-keturunan kita, generasi-generasi kita zaman sekarang itu ya, yang kata-katanya oh Masya Allah gitu ya, kata-kata yang kasar lagi tidak berkepribadian, tidak berwibawa gitulah ya. Ya Allah, Ibrahim ya demikian ya, luar biasa wibawanya Ibrahim kepada orang tuanya gitu ya, walaupun orang tuanya tegas kepada Ibrahim, tapi Ibrahim ya Allah kelemahan lembutannya gitu ya, sangat penyantun tuh ya itu. Dan bagaimana juga telah tetap hukum Allah terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang demikian menyekutukan Allah adalah tidak selamat di akhirat juga ya gitu. Tidak berhak mereka didoakan keselamatan di akhirat ya, orang-orang kafir itu memang sudah jelas orang kafir tidak akan selamat ya, karena mereka sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu demikian yang bisa disampaikan mungkin. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan penjelasan kisah Ibrahim di kesempatan berikutnya. Wa'alaikumsalam. Aku lakum lihada wa astaghfirullah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.